Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas etika bisnis Islam dalam manajemen sumber daya insani dan pemasaran. Materi ini sangat penting dalam Islam. Bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah yang harus dijalankan dengan nilai moral, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Dengan memahami etika bisnis Islam, kita diharapkan mampu menjalankan aktivitas bisnis dengan tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga bernilai keberkahan dan membawa kemaslahatan. Dalam dunia bisnis terdapat 6 unsur daya utama yang dikenal dengan istilah 6M. Man, material, method, money, mesin, and market. Dari keenam unsur tersebut, Islam menempatkan manusia sebagai pusat utama. Hal ini karena manusialah yang merencanakan, mengelola, mengendalikan seluruh sumber daya lainnya. Tapi manusia juga yang jujur, amanah, kompeten, modal yang besar, mesin yang canggih maupun pasar yang luas tidak akan menghasilkan kebaikan. Oleh karena itu, pengelolaan SDI secara etis menjadi kunci utama keberhasilan bisnis dalam Islam. Manajemen sumber daya insani atau MSDI merupakan proses mengelola manusia agar tujuan organisasi dapat mencapai secara efektif dan efisien. Dalam MSDI terdapat 4 fungsi utama. Planning sebagai perencana menentukan kebutuhan tenaga kerja sesuai visi misi organisasi. Organizing atau pengorganisasian mengatur struktur kerja, pembagian tugas secara adil dan proporsional. Yang ketiga, actuating atau pelaksana, mengarahkan, memotivasi karyawan agar bekerja dengan semangat dan tanggung jawab. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan, mengawasi kinerja agar sesuai dengan aturan, target, dan nilai etika. Selain itu, MSDI dalam Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu organisasi nasional, fungsional, sosial, dan tujuan personal. Semua tujuan ini harus selaras dengan nilai Islam, seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata dalam penerapan MSDI yang profesional dan adil. Beliau membagi tugas kepada para sahabatnya berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing, bukan karena kedekatan secara pribadi atau emosional. Mungkin sebagai contoh, ada sahabat yang bertugas menyampaikan wahyu, ada juga yang mengelola harta, mengurus pajak, administrasi, serta surat menyurat. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi kompetensi, profesionalisme, dan keadilan. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menempatkan seseorang tidak sesuai dengan keahlian dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Dalam etika bisnis Islam, hubungan antara karyawan dan perusahaan harus bersifat menghormati atau harmonis dan saling menguntungkan. Kewajiban dari karyawan ya antara lain ya bekerja dengan niat ibadah, bersikap profesional dan amanah, serta tekun, disiplin, bertanggung jawab. Dari perusahaan juga harus mempunyai kewajiban seperti memberikan upah yang layak dan adil, membayarkan gaji tepat waktu, menjamin kesejahteraan serta keamanan di waktu bekerja. Di sini Rasulullah pun bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Jelas hadis ini menegaskan bahwa sangat penting keadilan dalam manusia hubungan kerja. Budaya organisasi yang baik dalam Islam yaitu orientasi dan hasil yang halal serta kualitas. Teamwork,
atau kerja sama tim, peduli terhadap sesama, ada inovasi serta tanggung jawab dan harus stabil di organisasi. Jadi sementara itu etos kerja Islam juga menekan kejujuran dan amanah, disiplin dan kerja keras, berorientasi kepada kualitas, peduli terhadap lingkungan, dan berkelanjutan kepada alam. Jadi, etos kerja ini mendorong terciptanya bisnis yang tidak hanya maju tetapi juga bernilai sosial dan berkelanjutan. Dalam Islam, pemasaran tidak boleh dilakukan dengan cara menipu atau merugikan konsumen. Pelaku usaha wajib melindungi konsumen, diantaranya tidak memberikan informasi palsu. Nah, ini sangat penting nih. Tidak memaksa konsumen, menghindari unsur riba, dan menjamin keamanan produk. Jadi tidak memanipulasi timbangan atau tidak melabel produk yang haram sebagai halal, seperti itu. Di etika pemasaran ini bertujuan yaitu menjaga trust atau kepercayaan, keadilan, dan transparansi dalam pasar. Jadi saya menyimpulkan etika bisnis Islam mengajarkan keseimbangan antara keuntungan dunia dan tanggung jawab akhirat. Dengan menerapkan etika MSDI, pemasaran bisnis tidak hanya mencapai keberhasilan secara finansial, tetapi juga membawa keberkahan, keadilan, kemaslahatan bagi banyak orang. Terima kasih sebelumnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.